Oke, jadi seperti ini teman-teman hasil daripada pemotongan polanya. Untuk kainnya tinggal kita setrika saja karena ini kusut ya. Nanti disetrika supaya... Assalamualaikum teman-teman, apa kabarnya? Oke, pada video kali ini saya lagi bikin seragam sekolah ya, sekolah SD. Nah, untuk pembuatan polanya di sini saya bikin langsung pada kain ya. Nah, jadi teman-teman yang ingin tahu caranya seperti apa, simak video ini baik-baik ya, jangan di-skip supaya teman-teman tidak ada kesalahan dalam pemahaman. Oke, kita langsung saja ya. Langkah pertama, langkah pertama kita siapkan kain. Untuk kainnya ini kita lipat dua. Kain kita lipat dua. Yang pertama kita buat adalah pola bagian depan. Nah, jadi untuk pola bagian depan kita bikin atau kita buat pada sisi belahan kain seperti ini ya. Ini sudah dilipat. Oke, nah langkah pertama teman-teman kita buat dulu garis bantu pakai penggaris siku ya. Bagian samping ini kita sejajarkan dengan kain, antara penggaris dan kainnya luruskan ya, supaya nanti garisnya sikunya pas teman-teman. Oke, seperti ini kelihatan jelas garisnya ya. Nah, langkah berikutnya di sini kita buat dulu untuk tempat kancing ya. Nah, untuk tempat kancingnya simpel saja. Dari tepi kain atau dari pinggiran kain ke bagian dalamnya atau ke samping ke sana teman-teman, itu kita bikin kita buat sebanyak 5 cm. 5 cm. Oke, kita buat garis di bawahnya juga. Habis itu ini kita buat garis seperti ini. Nah, garisnya tipis-tipis saja ya supaya nanti tidak terlalu jelas. Yang penting kelihatan aja teman-teman. Kelihatan ya garisnya 5 cm. Dari sini ke garis yang ini 5 cm. Oke, langkah berikutnya teman-teman, kita buat untuk ukuran LL atau lingkar leher. Nah, untuk lingkar leher di sini saya menggunakan ukuran ke sampingnya itu 7 ya. Oh, ini untuk anak SD teman-teman. Jadi saya perkecil jadi 6 cm. Dari sini ke sampingnya 6 cm. 6 cm seperti ini. Ke bawahnya 6 cm juga. 6. Di sini ya garis yang ini 6 cm. Dari sini ke sini 6 cm, dari sini ke sini 6 cm. Atau jika 7 cm tidak apa-apa, sesuaikan dengan ukuran saja. Oke, setelah kita buat titik-titiknya seperti ini, kemudian ini kita hubungkan, kita buat garis lengkung. Kita buat garis lengkung. Oke, seperti ini. Langkah berikutnya kita buat ukuran bahu. Untuk ukuran bahunya di sini saya buat selebar 10 cm. Ini untuk anak SD ya. 10 cm untuk kelas 3 SD. Jadi dari titik yang ini ke sampingnya 10 cm. 10 cm dari sini ya. Dari sini ke sini 10 cm. Kita kasih tanda dulu, kemudian turun bahunya. Dari garis atas ke bawah turun bahunya kita buat 3 cm. Ini pas di sini ya. 3 cm teman-teman. Kemudian kita buat garis bahu. Garis serong seperti ini ya. 3 cm. 10 cm teman-teman, maaf ya. Yang 3 cm turun bahunya. Oke, langkah berikutnya untuk lebar dada. Dari garis yang ini ke sampingnya untuk lebar dadanya di sini saya buat selebar LD ya. Lebar dada selebar 30 cm. 30 cm dibagi 2 hasilnya adalah 15 cm. Oke, dari garis yang ini ke sampingnya 15 cm. 15 cm kita kasih tanda di sini titik. Nah, patokannya untuk lebar dada dari mana? Nah, patokannya teman-teman dari ukuran lingkar leher bagian bawah di sini kita turun sekitar 4 cm atau 3 cm atau 5 cm maksimal, tidak apa-apa ya. Jadi dari sini, nah kita buat garis seperti ini teman-teman. Oke, dapat dipahami ya? Ini untuk titik lebar dadanya. Dapat dipahami? Oke, langkah berikutnya untuk lebar dada kita kasih tanda aja dulu seperti ini teman-teman. Langkah berikutnya kita tentukan lingkar badan. Nah, untuk lingkar badannya di sini saya menggunakan ukuran 82 cm. 82 cm kita bagi 4. Hasilnya adalah 20,5 cm. 20,5 cm dari garis yang ini ke sampingnya 20,5 cm.
Oke, kita kasih tanda, di bawahnya juga kita kasih tanda 20,5 cm. Oke, langkah berikutnya kita buat garis teman-teman. Kita buat garis seperti ini. Nah, seperti ini kelihatan garisnya. Oke, langkah berikutnya kita bikin lengkungan nih. Dari titik bahu ke titik lebar dada, lalu ke sini ya. Nah, dengan ukuran, nah perhatikan baik-baik ya untuk ukurannya. Ini kita buat dulu setengah seperti ini. Kemudian nanti kita teruskan ke bawah. Nah, berapa ukuran lengkungan ini? Caranya seperti ini saja supaya lebih mudah ya. Untuk LK atau lingkar ketiak. Lingkar ketiaknya di sini saya menggunakan ukuran 46 cm. 46 cm kita bagi 2, jadi 23 cm. Nah, untuk pola depan LK itu kan dari 46 cm dibagi 2 adalah 23 cm. Nah, hasilnya 23 cm teman-teman. Yang 23 cm kita kurangi 2 cm untuk lengkungan pola depan, untuk kerongkongan pola depan. 23 dikurangi 2 cm adalah 21. Jadi untuk lengkungan pola bagian depan itu harus ada 21 cm. Nah, yang 2 cm kemana? Itu nanti yang 2 cm sisanya masuk ke pola bagian belakang. Dapat dipahami ya? Karena untuk kemeja pola bagian belakang lebih tinggi. Oke, kita ukur. Ini harus ada 21 cm. Oke, ini pas ya, 21 cm. Kemudian ini kita buat garis lengkung seperti ini teman-teman. Nah, seperti ini ya, dapat dipahami. Oke, langkah berikutnya kita tentukan untuk PK atau panjang kemeja. Untuk panjang kemejanya di sini saya buat sepanjang 58 cm. 58 cm, kasih tanda dulu di sini. Di bagian samping yang satunya lagi juga sama, 58 cm. Nah, habis itu kita buat garis sebagai garis bawah baju ya. Lah, langsung seperti ini teman-teman, dapat dipahami. Ini sudah selesai. Kemudian ini kita pasang jarum. Nah, kenapa ini kita pasang jarum? Supaya pas kita melakukan pemotongan pola, polanya tidak bergeser teman-teman. Nah, untuk penambahan kampuh jahitan. Untuk penambahan kampuh jahitan dari bagian bawahnya itu kita tambah sebanyak 3 cm. Untuk lipatan bawah 3 cm ya. 3 cm. Nah, kemudian bagian samping 1,5 cm untuk penambahan kampuh jahitannya. 1,5 cm, bagian ketiak, lingkar ketiak 1,5 cm juga penambahan kampuh jahitannya, sampai ke bahu, sampai ke lingkar leher atau ke LL ya, lingkar leher. Sebentar, agak susah ya posisi videonya. 1,5 cm teman-teman, tambahin ya untuk kampuh jahitannya. Oke, seperti ini sudah selesai. Lanjut ke pola bagian belakang. Oke teman-teman, kita lanjut ke pola bagian belakang ya. Untuk pola bagian belakang kita buat polanya itu pada sisi lipatan kain di sini ya. Nah, ini kan sisi lipatan seperti ini teman-teman. Kita buat pada sisi lipatan kain. Nah, caranya seperti ini. Kita jiplak dari pola depan ya. Kita jiplak dari pola depan. Nah, untuk pola depannya ini kita lipat pas garis tempat kancing. Kita lipat pas garis tempat kancing seperti ini. Oke, kita paskan sisinya. Kita paskan sisinya seperti ini teman-teman. Dapat dipahami ya. Nah, habis itu kita rubah di bagian pola bagian atasnya di sini ya. Bagian atasnya caranya dari bahu yang ini kita tambah 4 cm. Nah, dari bahu ke atasnya 4 cm. Di sini juga sama 4 cm. Lebih tinggi ya untuk pola bagian belakang. Oke, seperti ini teman-teman, kelihatan garisnya. Langkah berikutnya, ini kita buat ukuran untuk lingkar leher bagian belakang sebanyak 7 cm. Dari sisi lipatan 7 cm. Cukup ya untuk anak SD kelas 3 teman-teman. Kemudian ini kita lengkungkan saja seperti ini. Nah, kita lengkungkan saja seperti ini, kelihatannya garisnya. Kemudian ukur nih untuk bagian depan ya.
beserta dengan kampuh jahitannya. Berapa sentimeter? Nah, ini 13 cm keseluruhan sudah dengan kampuh jahitan. Maka yang belakang kita samakan 13 cm juga ya. 13 cm di sini teman-teman ukurannya. Oke, habis itu tinggal kita buat garis ke sini. Yang belakang kita tambah 1 cm. Nah, di sini ya. Kita tambah 1 cm untuk lebar punggungnya. Terus kita buat lengkungan yang sama seperti ini. Kelihatan ya garisnya? Nah, habis itu tinggal kita potong saja. Kita potong sesuai dengan garis. Oke, ini sudah selesai. Nah, ini pola bagian belakang, ini pola bagian depan. Seperti ini ya. Lanjut ke pola tangan. Oke, kita lanjut ke pola tangan. Nah, untuk pola tangan teman-teman, ini kan sudah dilipat dua nih. Ini sudah dilipat dua untuk kainnya. Nah, kemudian ini kita lipat dua lagi pada sisi belahan kain atau pada sisi lipatan, tidak apa-apa ya, sama saja. Nah, dari sini saja teman-teman. Ini kita lipat, ini sudah dilipat ya. Sudah dilipat, kemudian kita lipat lagi seperti ini untuk pola tangan ya. Kita lipat lagi seperti ini teman-teman. Oke. Sini kita buat pola tangannya. Kita buat dulu garis siku ya. Kita buat dulu garis siku. Nah, seperti ini. Kemudian turun tangan atau turun ketiaknya. Kita buat sebanyak 12 cm, 11 cm saja. 11 cm untuk anak-anak ya, kelas 3 SD. Nah, kemudian teman-teman, kita ukur garis kemiringannya. Untuk kemiringannya, kita ukur dari setengah lingkar ketiak. Lingkar ketiaknya adalah 46 cm, dibagi 2 hasilnya adalah 23 cm. Berarti garis serongnya ini 23 cm. Dari lipatan kain pas garis yang ini ke sampingnya atau garis serongnya ke sini adalah 23 cm. 23 cm. Oke, ini lipatannya kekecilan, kita perbesar ya. 23 cm. Oke, titiknya di situ. Kemudian kita buat garis serong teman-teman. Nah, ini kita lengkungkan saja seperti ini. Nah, kita buat lengkung seperti ini ya. Oke, dapat dipahami. Kemudian untuk panjang tangan, untuk panjang tangannya di sini saya buat sepanjang 22 cm. 22 cm. Sini kita buat 22 cm juga. Lalu kita buat garis teman-teman. Oke, seperti ini. Untuk lubang tangan bagian bawah, di sini saya buat lubang tangannya itu sebanyak 34 cm dibagi 2. 34 cm dibagi 2 hasilnya adalah 17 cm teman-teman. 17 cm, kemudian kita bikin garis seperti ini. Oke, dapat dipahami. Nah, langkah berikutnya tinggal kita potong saja. Untuk bagian bawah kita tambah 4 cm untuk kampuh lipatan bagian bawahnya seperti ini, karena nanti dilipat 2 ya, tidak diobras. Nah, bagian sini kita buat seperti ini dulu untuk kampuh jahitannya ya. Bagian samping yang ini kita tambah sebanyak 1,5 cm. Kemudian ke bagian sisi lengkung 1,5 cm juga. Oke, ini sudah selesai.
Ini untuk pola tangan, hasilnya seperti ini. Dan ini sudah dengan tangan bagian kiri dan kanannya. Dapat dipahami ya? Oke, jadi seperti ini teman-teman, hasil daripada pemotongan polanya. Untuk kainnya tinggal kita setrika saja, karena ini kusut ya. Nanti disetrika supaya rapi sebelum dijahit ya. Nah, jadi seperti itu teman-teman cara pembuatan pola kemeja atau seragam sekolah anak ya. Anak SD, ini kebetulan ukurannya itu anak SD kelas 3 teman-teman. Seperti itu ya. Oke, mudah-mudahan teman-teman dapat memahami apa yang saya jelaskan dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan teman-teman dapat mempraktekannya di rumah, khususnya bagi teman-teman yang masih belajar. Di sini kita sama-sama belajar. Saya juga masih belajar, kita berbagi ilmu. Sampai jumpa di video saya berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.